Shalom, salam jumpa dalam Renungan Harian edisi 31 Oktober tahun 2020 dengan nas Matius pasal 23 ayat 13 sampai 28. Perikopnya mengatakan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hati kami diliputi rasa syukur dan terima kasih. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kebaikan-Mu begitu sempurna di sepanjang bulan Oktober ini. Di penghujung bulan ini Tuhan, kami datang ingin mendengarkan sapaan-Mu melalui firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sebab pengertian kami sangat terbatas. Karena itu kami memerlukan tuntunan Roh Kudus agar kami boleh mendengar dengan baik, bahkan diberikan kemampuan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kemampuan bagi hamba-Mu menyampaikan, jemaat-Mu juga diberkati untuk mendengarkan, dan kami bersedia melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudaraku, ada kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu 3 anak yang sedang menyelesaikan studinya di Jerman. Ia mendapat tugas dari dosen sosiologinya, yaitu tugas smiling, di mana setiap orang mahasiswa disuruh tersenyum pada 3 orang berbeda dan mencatat reaksi mereka waktu menerima senyuman itu. Ia merasa bahwa tugas ini adalah tugas yang gampang sebab ia adalah seorang yang ramah, suka ngobrol, suka tersenyum, jadi ini bukanlah tugas yang sulit baginya. Suatu hari di pagi yang dingin dan kering di sebuah resto McDonald yang sudah dipenuhi pengunjung, keluarga ini datang ke situ untuk sarapan pagi. Si ibu mempersilahkan suami dan anaknya menunggu di meja dan ibu menyediakan diri untuk mengantri. Tidak lama mengantri, tiba-tiba ibu merasa heran ketika orang-orang di belakangnya menyingkir dan samar-samar tercium bau busuk yang tak nyaman. Si ibu menoleh ke belakang ke arah bau tersebut dan melihat ada 2 orang laki-laki tunawisma masuk ke restoran tersebut juga turut mengantri. Penampilan dan bau pakaian mereka membuat orang lain menyingkir dan mereka berdua pada akhirnya tepat berdiri di belakang si ibu. Tanpa sengaja mata si ibu dan salah satu tunawisma ini beradu pandang. Sorot matanya hangat dan lembut seolah mengatakan, "Jangan usir aku, Nyonya." Dan ia katakan pada si ibu, "Good day, Mom." Tanpa sadar dan secara otomatis, si ibu tersenyum pada mereka. Ia kembali mengantri dan orang di depan si ibu sudah pergi karena tak tahan dengan bau busuk tadi. Karena merasa iba, si ibu mempersilahkan mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan ke kasir. Diam-diam si ibu mengamati kedua lelaki itu. Yang satunya tinggi, yang satunya pendek. Terlihat dengan jelas bahwa yang tinggi itu menderita sakit. Dengan tangan terus bergetar tak bisa diam. Si ibu sadar bahwa ia terkena penyakit Parkinson. Lelaki yang pendek itu yang menjadi penolong atau penjaganya. Dan mereka berdua hanya memesan secangkir kopi pahit, kopi yang paling murah di restoran itu. Si lelaki pendek mengeluarkan receh demi receh untuk membayar kopi tersebut. Setelah selesai, mereka berdua mencari tempat duduk dan menikmati secangkir kopi bersama. Tampaknya mereka berdua kedinginan di luar dan mereka masuk ke restoran tersebut untuk menghangatkan tubuh. Si ibu masih terus memperhatikan dan diserang rasa iba yang luar biasa. Beberapa kali si kasir memanggil ibu, menanyakan apa yang ia pesan. Lalu si ibu memesan di kasir 3 paket sarapan pagi. 2 paket untuk tunawisma itu dan 1 paket besar untuk dia, suami dan anaknya. Si ibu meminta pelayan mengantarkan paket ke meja suaminya. Sementara ia sendiri mengantarkan 2 paket sarapan pagi ke meja 2 tunawisma tersebut. Sambil menepuk tangan tunawisma yang bertubuh pendek itu, si ibu berkata,
Aku membelikan sarapan pagi ini untuk kalian. Mohon diterima ya." Saudaraku, betapa kagetnya mereka, terutama pria yang pendek tersebut, menatap si ibu dengan terharu dan tak percaya, dan berkali-kali berkata, "Terima kasih banyak, Nyonya, terima kasih." Si ibu sangat terharu dan ingin sekali menangis. Dan sambil menepuk pundak orang itu, ia berkata, "Sesungguhnya bukan aku yang melakukan ini, tetapi Allah yang membisikkannya padaku untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian. Makan ya." Lalu si ibu kembali ke meja suami dan anaknya dengan air mata yang mengalir, dan itu dilihat oleh suaminya. Lalu si suami memegang tangannya dan berkata, "Aku tahu sekarang mengapa Tuhan memberikan engkau menjadi istriku, yaitu untuk mengajari aku dan menyentuh hatiku dengan kebaikanmu." Saudaraku, cerita belum berakhir. Sambil makan, sesekali mata ibu ini melihat kedua tunawisma yang dengan gembira menikmati sarapan mereka. Rupanya mereka juga tengah memperhatikan si ibu yang sangat baik hati itu. Ketika mata mereka saling beradu pandang, pria yang pendek itu melambai tangannya sambil tersenyum. Ketika orang-orang selesai makan, satu persatu datang mampir ke meja makan si ibu dan memberi salam dan berkata salut. Ada yang berkata, "Oh, luar biasa perbuatanmu." Tapi saudaraku, seorang bapak datang dan menyalaminya dan berkata begini, "Tanganmu ini telah memberikan aku pelajaran yang mahal sekali. Kelak kalau aku mendapat kesempatan berbuat baik, aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan memakainya segera." Ibu ini menjadi sangat terharu. Dia tidak menyangka perbuatannya menjadi perhatian orang-orang yang sama-sama makan di tempat itu dan memberkati setiap orang yang melihatnya. Saudaraku, tugas ini pun selesai ditulis, dan dosen meminta izin darinya untuk membacakan kisah ini di depan kelas. Si ibu menyetujuinya dan dibacalah pengalaman itu dengan penuh penghayatan. Semua orang yang mendengarnya menangis, meneteskan air mata terharu. Di akhir tugas tersebut, si ibu menulis satu kalimat yang mengatakan, "Tersenyumlah dengan hatimu, dan engkau akan mengetahui betapa dahsyat dampak yang ditimbulkan oleh senyuman itu." Saudaraku, ilustrasi di atas tadi ingin mengatakan kepada kita bahwa sikap dan perbuatan demikianlah yang Yesus harapkan dari para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka adalah orang-orang nomor satu yang mengajarkan ketetapan dan hukum Allah. Sudah sepantasnya mereka menjadi role model pelaku dari apa yang mereka ajarkan, dan bukan hanya menuntut orang lain wajib dan harus melakukan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Boleh dikatakan mereka hanya mengambil keuntungan dan penghormatan untuk diri sendiri dengan jabatan yang mereka sandang ini. Mereka dalam tanda petik membebani orang dengan menuntut orang lain melakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Bagaimana mereka bisa menjadi contoh? Bagaimana mereka bisa menjadi berkat? Justru mereka malah menjadi kutuk. Mereka dibutakan oleh jabatan dan kedudukan. Mereka lupa bahwa menjadi besar dan dihormati itu bukan karena jabatan atau kedudukan, tetapi karena teladan hidup dan kerendahan hati. Untuk itu, saudaraku, Matius mencatat perkataan Yesus di ayat 12 yang ia tujukan bagi para pemegang jabatan ini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemudian kita perhatikan setiap awal kalimat dalam ayat 13-16, 23, 25, 27, dan 28. Ada 7 kali Yesus mengatakan kata celakalah kamu di sana, dan hai kamu orang-orang munafik.
Hal ini mau mengatakan betapa malangnya, betapa tragisnya para ahli Taurat dan orang Farisi ini yang mempraktekkan kemunafikan dalam hidup mereka, dan untuk meyakinkan orang banyak mereka berani bersumpah demi bait suci, demi emas bait suci, dan demi mezbah. Perbuatan ini mendapat kecaman keras dari Yesus yang justru Yesus katakan akan menjadi bumerang bagi mereka, sebab sumpah itu mengikat dan menuntut apa yang mereka ucapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengajarkan dan menuntut kepada kita sekalian, yaitu adanya keselarasan antara kata dan perbuatan. Tuhan tidak menuntut kita melakukan perkara-perkara yang wah dan besar, lalu kita beranggapan bahwa itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi hal kecil, sederhana, yang tak terpikirkan oleh orang lain atau bahkan tidak lazim dilakukan oleh orang lain, seperti sikap seorang ibu dalam cerita di atas tadi, tetapi dilakukannya dengan hati, justru itu membawa berkat dan sukacita bagi yang menerimanya dan menyaksikannya. Hari ini saudaraku merupakan hari reformasi dan hari Bapak-Bapak GKE. Mari kita menanamkan sesuatu yang baru dalam hidup dan karya kita. Kita rombak perangai lama yang tak berkenan di hadapan Allah dan sesama kita, dan kita perbaharui karakter kita untuk memberkati sesama. Mulailah itu dalam keluarga, dari orang tua. Mulailah itu dari ayah, dari bapak. Tanamkan nilai-nilai hidup yang baik bagi generasi penerus, agar itu menjadi bekal yang ia wariskan bagi generasinya di masa mendatang. Inilah yang menjadi PR kita, yang harus kita kerjakan, lakukan, tanamkan, dan wariskan. Sebagaimana Hairil Anwar berkata bahwa satu perbuatan lebih berharga dari 1000 kata. Dan satu teladan hidup ayah, hidup bapak yang baik akan dikenang dan dilakukan, akan diwariskan anak kepada generasi-generasinya, bahkan kepada generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Amin.